Terima kasih Bapak, Ibu dan hadirin sudah berkenan datang. Karena kedatangan Bapak Ibu pertanda bahwa Bapak Ibu semua sudah hadir. Maka kehadiran itulah pertanda Bapak Ibu semua sudah berkenan datang. Maka saya berterima kasih bahwa Bapak Ibu datang menunjukkan berkenan hadir. Maaf Pak Lurah, saya kira untuk sambutan tidak perlu panjang lebar. Maka dari itu saya mohon kepada Pak Lurah, kita langsung saja to the point, oke? Kita acara hari ini, apa yang akan kita perbincangkan, sebab para tokoh masyarakat maupun para perangkat desa kayaknya sudah lengkap semua. Ya, silakan. Baik. Karena undangan sudah lengkap, mari rapat kita mulai. Mengapa kita mulai? Sebab perangkat desa dan undangan sudah lengkap. Karena sudah lengkap itulah maka layak kalau segera kita mulai. Maka marilah kita mulai sebab kita semua sudah tampak lengkap. Pak Lurah mohon maaf. Jadi dimulai saja to the point itu. Maksudnya itu adalah apa yang akan kita bahas, jadi tidak usah ngomongin lengkap tidak lengkap itu tidak masalah. Itu bukan masalah penting ya, tidak penting. Maka dari itu yang terpenting ini tema rapat kita apa, mari kita bicarakan, jangan begitu mulek. Pusing ya. Jadi mohon sekali lagi Pak, ini to the point saja, apa rapat yang kita bahas pada asik. Rapat yang mau kita bahas pada hari ini itu apa, begitu, jadi tidak usah kayak begitu. Pusing sekali, begini, asik. Assalamualaikum. 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 Setuju dengan apa yang disampaikan Mas Parjo maupun Juragan Bedor. Maka hari ini mari kita segera masuk pada pembahasan apa yang akan kita rapatkan hari ini. Assalamualaikum. Bagus. Terima kasih atas masukan para hadirin semuanya supaya kita masuk to the point. Karena memang to the point itu penting supaya kita tidak panjang lebar. Menghindari pembicaraan yang panjang lebar, kita memang layak langsung to the point. Maka marilah kita to the point supaya tidak terjebak perbincangan yang panjang lebar. Mohon maaf, saya terpaksa mewakili Pak Lurah untuk menyampaikan tema pokok pembahasan kita hari ini. Hari ini kita mau membahas peraturan desa yang disingkat Perdes. Peraturan desa ini penting kita buat bersama sebab ini merupakan the rule of the game. Rule of the game. Betul sekali. Rule of the game. Itu perlu kita bikin. Maksudnya apa? Rule itu apa? Peraturan? Pendengar saya kok kuburan. Peraturan. Dah. Rule itu peraturan. Off itu mati. Game itu permainan. Peraturan mati. Permainan. Nah, peraturan permainan sampai mati. Itu maksudnya kita semua mari bikin peraturan untuk mengatur kehidupan kita di dalam bermasyarakat di Desa Bangun Jiwo. Maka dari itu semuanya
Kita mau usul apa? Misalnya mau bikin perda apa yang mau diusulkan supaya kita semua bisa menata kehidupan, mengelola, memanage kehidupan Desa Bangun Jiwo secara lebih tertib, lebih aman dan hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat semuanya. Itulah tujuannya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya kok kayak mendengar ketawanya bidadari tadi ya. Sebab khusus kalau tertawanya bidadari itu telinga saya sangat tajam sekali. Kalau ini mah bidadari dari Jembatan Ancol. Kitawanya bikin merinding. Ya, begini mah. Karena saya selaku ekonom atau pengusaha atau entrepreneur, maka dari itu saya mengusulkan sebuah peraturan desa yang mengatur kegiatan ekonomi Desa Bangun Jiwo. Supaya terutama bagaimana kita bisa mengatur supaya perjalanan kegiatan ekonomi masyarakat itu berjalan lancar, maka bagaimana pemerintah Desa Bangun Jiwo membangun infrastruktur yang mampu menopang kegiatan ekonomi masyarakat berkembang lebih pesat. Itu usulan saya, Pak Lurah, monggo. Terima kasih, terima kasih. Jadi ada perdes yang diusulkan berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Memang ekonomi ini harus diatur melalui sebuah perdes. Dan perdes itu penting sekali buat mengatur kegiatan ekonomi. Jangan sampai kegiatan ekonomi tidak atur kita dengan sebuah perdes. Saya seniman ada usul nih Pak Lurah. Oh boleh. Gimana kalau kita bikin perdangdutan saja? Oh. Mbah Putri cuma assalamualaikum, jadi usul tidak merespon itu. Usul perdes tentang dangdut. Nah, perdangdutan di Desa Bangun Jiwo supaya bisa berkembang, seniman-seniman bisa laku, dangdut berkembang, masyarakat bergoyang. Bagaimana? Jadi peraturan desa tentang perdangdutan kita usulkan, kita garap, nanti ada lembaga dangdut Bangun Jiwo. Istilahnya LDB, Lembaga Dangdut Bangun Jiwo. Nah, nanti yang kita angkat sebagai ketua Mbak Selvi. Asik. Assalamualaikum. Ini sejak tadi kok wawe. Mau bilang apa? Enggak berani ngomong. Assalamualaikum. Kenapa kok gak berani ngomong, kenapa? Assalamualaikum. Auranya cetar membahana. Assalamualaikum. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada forum rapat desa kali ini. Jadi kita harus punya sebuah peraturan desa terutama yang mengatur tentang ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Nah, ini menyangkut penataan Desa Bangun Jiwo yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana sekarang pedagang kaki lima yang banyak sekali bertebaran di mana-mana, ini sangat mengganggu keindahan, sangat mengganggu kenyamanan, dan terutama ketertiban. Nah, maka dari itu
Saya selaku pengusaha juga menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya membuat sebuah peraturan yang Jangan latah. Ada orang ketawa kok ikut. Bilang-bilang ini persoalan penting kok ikut-ikutan latah. baik, 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 baik. Ini sebab apa? Kita bikin zona merah, peraturan tidak hanya dikenakan kepada PKL yang melanggar, tetapi untuk menimbulkan efek jerah, mari peraturan juga sanksi kita kenakan kepada konsumen atau masyarakat pembeli. Jadi, kalau ada pembeli yang nekat membeli di PKL itu, dikenakan saja kepada mereka misalnya denda 1 juta rupiah. Nah, mereka. Bang, jadi gimana bang? Ya, begitu tadi, Bang. Kok cuma ada suara ya? Abang, Bagaimana? abang pulang. Emang Neng udah pingin? Pingin apa bang? Ya, pengen pulang. Masa pengen renang? Saya tunggu di pojokan ya bang. Masa nunggu di pojokan kuburan? Oke, terima itu usulan saya yang tadi sudah didukung sepenuhnya oleh teman saya yang nunggu di pojokan. Ikut-ikutan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu masukan yang luar biasa yang berhubungan dengan penataan kegiatan ekonomi desa. Ini peraturan desa yang memang komprehensif. Karena komprehensif ini diperlukan supaya bisa teratur. Keteraturan itu memang membutuhkan satu permainan yang komprehensif. Nah, komprehensif itu memang yang akan mampu membuat semua menjadi teratur. Sudahlah Pak, nanti itu semua akan saya ketik, Bapak tinggal tanda tangan saja. Jadi tidak usah Bapak ikut berbicara mengomentari usul-usulan tadi. Oh bagus, bagus kalau begitu. Ya terima kasih. Kalau Pak Bayan Sitompel sudah mengetik, jadi saya tidak perlu usul. Nah mengapa saya tidak perlu usul? Karena semua sudah diketik oleh Pak Bayan Sitompel. Maka dari terima kasih kepada Pak Bayan Sitompel yang sudah mengetik, saya tidak perlu usul. Maka memang usul saya tidak diperlukan karena Pak Bayan Sitompel sudah melakukan mengetik. Yuk kita bubarin sekarang juga rapat kita hari ini. Baiklah. Saya cukup bahagia karena usulan saya sudah diterima. Maka dari itu, mungkin kalau masih ada yang mau usul, silakan saja. Mumpung kesempatan masih terbuka lebar ya. Monggo. Saya kira semua sudah lengkap, Pak. Nanti kalau ada usulan bisa ditampung di rapat berikutnya. Saya pikir ini tinggal bagaimana kita merealisasikan semua perdes ini. Jadi nanti ada rapat khusus, rapat yang membentuk kepanitiaan secara khusus untuk membahas bagaimana ini kemudian benar-benar terrealisasi menjadi sebuah regulasi atau peraturan hukum yang berbentuk peraturan desa. Ya, ini saya nampaknya sudah lengkap Pak semuanya. Baik, baik, baik. Terima kasih rapat hari ini telah menghasilkan keputusan yang lengkap. Nah,
keputusan yang lengkap itulah merupakan sebuah hasil rapat. Maka dari itu rapat yang optimal pasti menghasilkan keputusan yang lengkap. Memang keputusan yang lengkap itulah yang dibutuhkan oleh sebuah rapat. Sudahlah Pak. Banyak bicara sekali orangnya. Sudah, sekarang pertemuan sudah selesai. Mari bapak-bapak semuanya, setelah rapat ini itu di belakang ada makanan, ada beberapa menu. Silakan mari kita santap bersama-sama, beristirahat dari pertemuan ini. Dan semoga semuanya nanti perdes-perdes terlahirkan secara lancar dan sukses. Kula nuwun, Mbah. Monggo, monggo. Silahkan duduk saja, duduk. Jangan berdiri, duduk saja. Saya sudah duduk, Mbah. Sejak tadi. Oh, iya. Ini tumben Karyo sama Kampret datang ke rumah yang Sidik Wacono. Ada angin apa yang membawa kalian kemari? Angin bohorok, Mbah. Angin puting beliung yang membawa saya datang kemari. Karena saya datang ke sini memang membawa kegalauan, Mbah. Saya datang ke sini karena memang Karyo sedang galau. Kacau beliau. Oh, kacau beliau balau. Lah iya. Kacau balau. Oh, bukan beliau? Bukan. Oh, sudah ganti? Oh, gantimu itu. Ada persoalan apa ya? Banyak sekali, Mbah. Mau minta persoalan apa? Komplit. Justru saya pusing. Ini loh, Mbah. Saya ini kan hidup kok selalu sengsara. Terus ini begini, ini gimana sih, Mbah? Lah ya nggak apa-apa, kan itu memang jatah kamu. Kamu memang ditakdirkan untuk sengsara. Sebab kalau untuk bahagia itu milik orang lain. Tuhan itu sudah adil, ya enggak? Tuhan itu sudah adil dan itu merupakan cobaan ya. Dan Tuhan itu sudah memberi amanat bahwa melalui sebuah kitab diamanatkan bahwa Tuhan itu tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan umatnya. Nah, berhubung kamu itu tahan mengalami sengsara, maka kamu diberi kesengsaraan terus. Jadi kamu itu justru makhluk Tuhan yang hebat karena kamu ternyata tahan hidup sengsara gitu. Apa kita datang ke tempat yang salah ya, Bret? Saya itu mau minta petunjuk dari Simbah. Simbah ini kan orang tua. Ya masa begini bayi? Ya saya orang tua. Loh, ya itu maksud saya itu orang pintar gitu loh.
Justru saya mau minta petunjuk dan minta bantuan dari Simbah. Kira-kira bagaimana supaya nasib saya ini bisa berubah gitu loh Mbah. Supaya nggak melarat terus kayak begini. Sejak lahir sampai tua kok melarat terus. Lo kan sudah jadi labelmu kan. DL, itu DL. Derita loh. Ini gitu juga. Ntar kalau Mbak Selwi tak ikutin kemana-mana kapok lo nanti. Ih, mau dong diikutin. Baru kali ini ngancam kok ikut. Ancaman kok ikut loh. Kalau diikuti kemana-mana kan juga sedih. Kok sedih? Loh, kan harus neraktir terus. Betul juga ya. Ancaman yang masuk akal. Ya sudah Toyo, kan sudah jadi brandingmu. Jadi labelmu. Kamu ini kan di mana-mana sudah terkenal menjadi orang melarat secara profesional. Ibaratnya di mana-mana sudah dibicarakan bahwa kamu itu ibaratnya tingkatanmu itu sudah ahli, sudah master, sudah syekh kemelaratan. Terus maksudmu mau minta petunjuk yang seperti apa? Ya bagaimana saya bisa merubah nasib supaya lebih baik gitu loh Mbah. Ya, maka dari itu kalau kamu ingin mengubah nasib, kamu memang harus punya tujuan bagaimana supaya kamu itu menjadi orang yang bejo. Orang bejo itu selain bermakna beruntung, orang bejo itu orang yang bersih, jujur dan ojo dumeh. Kalau orang itu bersih, orang itu jujur dan ojo dumeh, yang artinya jangan mentang-mentang, itu pasti di mana-mana akan diterima semua orang sehingga sukses hidupnya. Dan tidak lupa orang bejo itu kalau sudah bejo juga jangan lupa bagaimana supaya bermurah hati. Bagaimana kamu bisa berusaha menjadi orang bejo yang murah hati. Itu pasti rezekimu lancar dari manapun. Orang Jawa bilang rezeki sangkan paran. Gitu loh ya. Oh gitu ya Mbak. Iya. Terus caranya cari rezeki itu, ya kamu kemana-mana cari saja. Nah kalau nggak dapet, ya nasibmu. Ini ntar jangan-jangan ada orang tua gue kepret ntar. Itu maksud saya seperti itu. Ya kamu harus kerja keras ya. Kalau mau bejo itu orang harus kerja keras apapun. Dan yang terpenting jaga kesehatan tubuh itu penting. Kamu ini nggak pernah kelihatan sehat. Apalagi itu wajahmu pucat seperti itu. Kamu masuk angin pasti. Betul tuh Mbah. Sejak kemarin sore ini badan ini greges-greges nggak enak sekali Mbah. Wah. Nah, kalau begitu, kalau masuk angin kan kita sudah tahu ada satu andalan untuk mengobati masuk angin. Apa itu Mbah? Loh, kamu belum tahu bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya terasa hangat, angin pun minggat. Itu maka jangan ragu-ragu. Satu-satunya yang harus kamu catat itu. Biar kamu segera sembuh, bisa bekerja keras dan jadi orang bejo. Tidak lemes begitu, kayak begitu kok kepengen hidup enak. Orang pengen hidup enak tuh harus energi. Gitu, penuh vitalitas. Penuh energi, gitu. Wah, matur nuwun kalau begitu ya. Persoalannya begini Mbah, untuk bisa menjadi energi itu butuh modal. Nah, ada persoalan saya nggak punya modal.
Dan betul Simbah tadi katanya semua orang bejo harus bermurah hati. Nah Simbah termasuk orang bejo. Betul. Berarti Simbah juga perlu bermurah hati. Benar sekali. Nah karena Simbah perlu bermurah hati. Padahal saya butuh modal. Tolong saya dipinjemi. Ini senjata makan tuan. Saya ngomong supaya murah hati dibalik ke saya. Saya sudah firasat sejak tadi loh. Ini pasti orang datang mau cari pinjaman. Ampok itu kampret itu. Pinjam sama kampret. Pinjam sama saya, Mbah. Iya. Kalau saya punya, ngapain saya pinjemkan pada Lek Karyo? Nah, terus Kalau saya punya sudah saya pinjem sendiri, Mbah. daripada dipinjemin ke orang, ambok saya pinjem sendiri beres. Ini logika yang bikin pusing ini. Masa punya kok dipinjem sendiri? Nah, terus kamu butuh uang, betul. Untuk apa? Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan itu usaha apa? Ya usaha kerikil. Itu kan kecil-kecil. Kalau yang besar-besar tuh batu. Ternak semut, kutu, ternak kuman itu usaha kecil-kecilan. Itu. Ah gitu ya. Ah, iya. Mbok kalau begitu usaha makin kecil lagi tepung. Itu kecil banget itu. Iya ya. Ternyata kutu kalah kecil sama tepung ya. Ini kok malah bicara kutu sama tepung sih, Bah? Lawang kamu yang mancing pembicaraan ke situ kok. Kamu usaha, betul Mbah, kecil-kecilan mau buka lapak. Ya di pinggir jalan lah, mengais rezeki dimanapun yang penting halal Mbah. Betul, betul, betul. Ya sudah mau pinjam berapa? 5 miliar ada Mbah? Kamu tuh tahu miliar apa enggak? Enggak tuh saya cuma ikut-ikutan itu kalau orang bilang, wah itu korupsi sekian miliar. Korupsi sekian triliun. Nah saya mencoba, ini mungkin Simbah punya miliar sama triliun buat saya dipinjemin. Loh miliar itu apa? Loh kan ada, saya kenal saya kan cuma Rp1.000, Rp100.000. Ah mungkin ada uang yang triliun Mbak. Itu kayak apa bentuknya sih, Mbak? Uang miliar. Kayak daun. Hah? Bentuknya kayak daun. Weh, Nah, kayak daun muda. Ya, ya. Wah, itu mau Mbak saya kalau daun muda mau Mbak saya. Saya juga mau. Kok kamu saya juga mau? Saya mau. Itu loh. Oh, kamu ini itu jumlah. Kamu tahu jumlah segitu langsung pasti kamu masuk kuburan. Udah bicara yang realistis mau pinjam berapa? Udah Mbak kalau boleh 500.000 saja lah. Cukup. Nanti kurang. Sudah cukup. 1 juta? Wah kalau mau boleh ya nggak apa-apa malah terima kasih sekali. Kalau boleh 1 juta nggak apa-apa Mbah. Mau Mbah saya mau. Ini apian banget dengaran Mbah Sidik. Nembung 500 kok dikai 1 juta. Luar biasa ini, biasanya dinyange. 500, gimana kalau 200 saja? Ini malah kasih 1 juta elok. 1 juta cukup. Walaupun daturah itu Mbah Turah. Tenane yang bener. Bener Mbah? Wah saya nggak yakin usaha sekarang tuh sulit. Gimana kalau 2 juta? Atau biar longgar, gimana kalau 10 juta sekalian saya pinjemin? Loh gimana, kurang apa saya? Oh siap Mbah, mau. Haha, bejo Fred, nanti diparuh. Saya pinjam separuh, kamu separuh. Kalau 10 juta, saya 5 juta, kamu 5 juta. Ya, mau Mbah, mau. Ditembahmu Pak. Piye ta? Mau nganyang dhewe kok ditembahmu. Itu
uang banyak. 500.000 itu uang banyak. Nih ada 20.000. Cukup ora? Cukup enggak itu 20.000? Oh iya Mbah. Cukup itu Mbah. Cukup nanti untuk beli pasir 1 kresek. Ya 1 kresek, 1 tas itu 20.000. Itu kalau enggak salah tuh dapat 2 kresek. Lah untuk apa? Untuk nimbun Mbah Sidik. Ini orang diajak bicara kok selalu ya udah ini tadi guyon ya biar kita enggak sepaneng gitu loh ya. Oh ya Mbah terima kasih ya sudah nanti saya kasih usaha yang benar sekali lagi jangan lupa ya kamu harus berusaha menjadi orang yang bejo dimanapun bersih jujur ojo dumeh dan yang terpenting bejo yang murah hati itu pesan si Mbah. Oh terima kasih Mbah kalau begitu ya sudah ini silakan diterima nih uang yang kamu pinjam nih nanti ya terima kasih. Hitung dulu. Baik. Saya hitung dulu. Bentar. Ngitung kok sembunyi. Entar Simbah minta. Aku pinjam 100. Nggak bisa. Pinjam sendiri. Ya udah, saya maunya pinjam sama kamu. Aku kalau pinjam fanatik kok, Le. Fanatik gimana? Aku nggak mau butuh pun kalau orang lain yang nggak saya tuju, saya nggak mau. Saya kalau nggak cocok nggak mau pinjam oleh. Aku dong pinjam. Aku kan bedak aku habis. Mau pinjam berapa? Berapa aja boleh. Aduh, aku pinjemin deh. Berapa? Yang bisa memutihkan kamu. Aku mau pinjam boleh nggak? Boleh sekali, iya. Tapi nggak tahu dibalikinnya kapan. Bayar pakai kasih sayang aja ya. Asik. Saya pinjemin Mbak. Butuhnya berapa? Memang saya nggak punya banyak Mbak. Cuma punya 1 hati. Silakan diterima. Podo wae pret. Ya sudah Mbak, terima kasih sekali. Saya mohon pamit karena sudah diberi pinjaman dan saya mohon kira-kira hari yang baik untuk buka usaha lancar kapan? Kalau nggak salah coba kamu nanti buka hari Selasa Kliwat. Kok Selasa Kliwat toh? Itu ngelewatin Selasa, betul. Selasa Kliwon yang ada orang nek Selasa Kliwat. Minggu Pahit. Nah. Minggu Pahit malam Senin Pop. Oh iso Senin Pop iki lho, Wah. Ya sudah, kalau begitu terima kasih, saya mohon pamit ya Mbah ya. Ya yo, hati-hati, semoga usaha kamu lancar ya yo ya.
Terima kasih Bapak Ibu hadirin semua yang sudah datang di Bangun Jiwo Trade Center. Ya, sebagai pendukung bagaimana supaya Bangun Jiwo itu semakin terkenal dan bisa dilihat oleh siapa saja, maka butuh sebuah ikon, ya. Sebuah simbol yang menggambarkan kemajuan dan kesejahteraan desa Bangun Jiwo. Maka dari itu, maka melalui Bangun Jiwo Trade Center inilah kita mau bicara kepada dunia bahwa Bangun Jiwo sudah besar dan sejahtera. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih kepada Juragan Betur yang sudah memikirkan ikon Bangun Jiwo. Memang Bangun Jiwo sebagai sebuah desa membutuhkan sebuah ikon. Dan ikon ini memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat Bangun Jiwo. Desa dan masyarakat Bangun Jiwo supaya lebih maju memang butuh sebuah ikon. Dan terima kasih Juragan Betur menemukan ikon untuk masyarakat dan desa Bangun Jiwo. Assalamualaikum. Pindah gondok aku. Cuma mau pindah tempat. Oh, Mudin ki wis ora cetha. Lah, di situ umpal-umpalan. Sek to, Den, nanti dulu kok umpal-umpalan itu apa? Kalau Jawa itu umpel-umpelan. Kalau Indonesianya umpal-umpalan. Kuwi nek umpel-umpelan, heeh. Nek biasanya ono ada yang untel-untelan. Di Indonesia kan menjadi untal-untalan. Nek ayem. Ayem-ayeman menjadi ayam-ayaman. Ayam tentram, loh, ya kan? Jadi ayam tentram itu kalau di Jawa ayam tentrem. Nah, di Indonesia kan menjadi ayam tentram. Nah, kalau adem menjadi adam. Kalau cabai jadi pedes. Kalau peyem? Menjadi payam. Kalau peyem menjadi payam. Nah, kalau tape? Nah, kalau tape itu bisa menjadi kolak. Maaf, ini tadi sampai di mana pembicaraan kita? Ya baiklah Bapak-Bapak, hari ini memang sengaja saya undang untuk meresmikan BTC. Maka dari itu, dan sebagai tanda peresmian BTC itu nanti kita akan ajak semua para hadirin keliling untuk melihat stan-stan yang ada di BTC ini. Ini pertanda geliatnya ekonomi Bangun Jiwo yang semakin meningkat dan menuju pada masyarakat yang benar-benar sejahtera, adil dan makmur. Luar biasa, luar biasa. Ini pakai tanah berapa hektar ini Juragan? Tanah untuk BTC ini 150 hektar. Nah, yang 50 bangunan, yang 100 hektar tempat parkir. Luas sekali. Oh ya, sebab pesawat terbang bisa langsung landing ke BTC. Jadi pertokoan ini menyediakan landasan pesawat juga. Betul sekali ya. Ada helipad. Nah, selain helipad juga ada helicak. Itu apa hubungannya helipad sama helicak itu? Ya memang tidak ada. Maka itu jangan dihubung-hubungkan. Betul sekali bikin pusing pula nih orang. Ya sudah Pak, jadi ini kita mau saya ajak keliling
untuk menikmati dan ini merupakan catat ya Bapak-Bapak, ini kerjasama antara investor dengan pemerintahan desa Bangun Jiwo. Sebagaimana kesepakatan yang sudah kita tanda tangani bersama kemarin Pak Lurah, inilah hasilnya dari kreativitas kita antara pemerintah Bangun Jiwo dan saya selaku investor. Nah mari Bapak-Bapak, sekarang juga nanti sambil kita keliling, juga di bagian tengah dari ruangan ini ada semacam ruang yang memang disediakan satu arena khusus untuk ajang ekspresi seni dan budaya. Nah, nanti sekalian kita lihat di sana ada panggung hiburan yang mana akan menyajikan artis-artis nasional, artis-artis papan atas maupun artis-artis di atas papan, ya. Baiklah Pak Bayan Situmpel yang saya ajak untuk merencanakan acara ini. Mari kita ajak para tamu keliling sekarang juga sembari menikmati sajian seni budaya khasana budaya Nusantara. Monggo semuanya saja. Nama saya Alex. Kalau di sini, kalau di sana Angel. Angel. Iya. Angel kok gitu sih suaranya? Kalau Angel kan harusnya yang lembut gitu. Ini kayak kalau Angel malam ya, apa pagi? Ini yang pasti saya ini Angel keinjek. Jadi nggak bisa lembut. Oke deh, ini saya dengar suara Mbak Selvi ya. Iya Angel. Iya. Waduh, mesra banget Angel ya. kok perutnya gitu, lagi hamil ya Angel? Ini bukan hamil Mbak. Apa toh? Busung. Oke deh, langsung saja di stage ini akan saya undang Mbak Selvi untuk naik ke atas panggung. Monggo silakan Mbak Selvi. Terima kasih Angel. Luar biasa. Iya, apa Ya, kabar? Angel. Apa kabar Mbak Selvi? Alhamdulillah baik. Syukur. Angel udah berapa lama bengek? Ya, sebenarnya baru 3 tahun kok Mbak. Oh baru 3 tahun. Iya. Duh kasihan. Ini kayaknya selain bengek ini galau juga nih kayaknya ya. Iya, bengek dan galau bersumber akar persoalannya Mbak Selvi. Oh jadi Angel jamur juga nih ya. Apa tuh jamur? Katanya janda di bawah umur. Oh gitu ya. Iya kan Luar lagi bi- ngehit sekarang. Oh gitu. Mm-mm. Yang memang yang ngehit yang jamur-jamur itu ya. Mm-mm. Oke deh Mbak, kalau sendirian kayaknya kurang afdol. Iya saya nggak Maka biasa. saya undangin salah satu temen ya. Siapa itu? Ini temen yang pasti nanti makin hangat di dalam menghantar penampilan Mbak Selvi. Akan langsung saya panggil, inilah dia Nasrul. Asik. Oh aduh. Ini nih yang saya kepengen, ada rambutnya. Iya.
Apa kabar Selvi? Baik, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik juga. Dari mana saja kamu? Dari tadi duduk di depan, emang gak kelihatan ya? Oh iya. Bagaimana? Ini kita mau nyanyi pas sepak bola. Nyanyi dong, kan biar kelihatan romantis gitu. Aduh, tapi sebentar sebelum nyanyi aku mau kasih dulu pantun buat kamu, boleh nggak? Aduh, boleh sekali. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama Monas? Apa tuh bedanya? Nggak tahu. Yang saya tahu sama-sama tegak. Bukan. Bukan. Ya bedanya apa itu? Kalau Monas itu kan milik negara, kalau Iya. kamu itu hanya milik aku. Oke, yuk Selvi kita nyanyi bersama. Boleh. Ku dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi, ku dapati aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu apa? Hidup. Buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Hey, WKS! Luar biasa Selvi. Kau dapat buatku aku, ku dapat buatku mati. Kau dapat hitamkan pelangi, ku dapat hitamkan pelangi, tapi ku dapat melangkah pergi, ku dapati aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu. Buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu, tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, ya ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Terima kasih. Iya. Selvi luar biasa. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Selvi. Oke, Selvi. Ya, Saya masih ada satu teman lagi Siapa yang itu? akan menemani Selvi. Saya undang ya. boleh, boleh. Langsung saja. Ini Siapa? dia Minul Darah Tinggi. Asik. Hai, apa kabar Selvi? Aduh, Mbak Minul kenapa kok ngangkang gitu? Iya. Nggak pegel. Iya, karena Gaya- ini kan mau nyanyi. Oh, gitu. Ya beda kalau mau tidur mas lonjor. Mbak Minul, Mm-mm. itu kan dadanya di atas udah begitu, kenapa perutnya begitu Mbak Minul? Iya, karena ini memang perut yang elastis begini ini ya. Ay. Mbak Minul kita duet ya. Iya ya, mari. Oke, lagunya apa ini Selvi? Ya udah deh aku nyanyi Putri Panggung. Oke deh, Putri. Sebelah.
ya. Terima kasih ya Selfie. Udah mau nemenin Minul ya. Sama-sama Mbak Minul, makasih ya luar biasa. Saya merasa tersanjung dan bangga bisa berduet bersama Mbak Minul. Ternyata ku kalah sensual ya. Mbak Minul, jangan kapok-kapok duet sama saya ya Mbak Minul. Oh nggak bakalan ya. Undang-undang saya lagi loh ya. Oh pasti deh. Ini Selfie bikin ketagihan aja. Ya wes Mbak Minul. Ini kalau nggak diambil nggak selesai-selesai. Ya wes saya pulang dulu ya. Oke, terima Makasih kasih ya. ya. Salam. Jumpa lagi. Makasih sekali Selfie, luar biasa ya. Itu termasuk orang yang bejo. Iya, baiklah. Sekarang akan saya hentikan sejenak acara karena akan dipakai untuk peresmian Bangun Jiwo Trade Center. Mari kita ikuti acara peresmian bersama-sama. Tadiran seharian ini loh saya masak buka lapak sejak pagi kok satu orang berhenti aja nggak ada, banyak orang tapi lewat semua, nggak ada yang beli, malah kayaknya ketakutan, ada yang beli 1-2 aja, setengahnya pada ketakutan sekali. Ada apa ini? Wah, ini saya benar-benar sedih jualan kayak begini. Gimana kalau jualan nggak laku ini, apa saya beli sendiri enaknya? Iya enggak? Nah, kalau jualan nggak laku kan enaknya dibeli sendiri. Ini bener-bener kalau usaha kayak begini terus bisa bangkrut saya. Padahal ini saya sudah mengambil tempat yang paling strategis. Ya enggak? Di trotoar. Ya namanya kaki 5 masa di tengah jalan, ya saya itu lebih nggak boleh lagi. Ya di trotoar gitu loh, saya jualannya di sini. Ya namanya kaki 5 mah nggak punya tempat, kalau saya punya tempat bikin toko. Gitu loh. Nah ini kan sama-sama mengais rezeki, seharian nggak ada hasil sama sekali. Ini waduh ini lagi dateng. Wes. Likaryo. Ada apa? Sorry, mana jatah? Jatah apa? Iya biasa, pura-pura kagak ngerti aja. Ini udah jamnya, jam ngasih. Keamanan lu gimana? Apa lu bikin kagak aman? Ya pengen aman. Ya udah jatah mana jatah? Tolong deh John, toleransi hari ini saya sepi sekali John. Besok aja kalau udah rame ya. Kapan ramenya? Abad depan. Emang lo kagak ngerti lo? Kagak ngerti apa? Lo kan udah tahu nih zona merah, lo masih jualan di sini. Ntar kalau lo digusur gimana? Siapa yang gusur? Nyatanya sampai sekarang nggak digusur. Walaupun kemarin udah diumumin. Pokoknya saya nggak mau, saya tetap mau dagang di sini. Sebab dagang di tempat lain nggak laku. Ya udah tuh urusan lu deh. Mana? Jatah. Besok dong John, saya kan belum laku. Sejak pagi itu belum laku satu pun dagangan kok udah laku kagak laku gue kagak tahu. Hah? Jatah. Ini nekat banget nih. Yaudah nih. Udah buat kamu. Gitu aja sulit. Emang mau kagak aman loh.
Itu mau cari yang lain lagi. Dah silakan jualan situ. Padahal dalamnya cuma kertas itu tadi. Biar aja wong dia juga nggak bisa bedain mana uang mana kertas. Ya biarin. Piye ki? Gimana nih? Piye ki? Ini kok datang-datang kok piye toki ini maksudnya apa? Ini kan zona merah. Ayo terserah mau zona merah, zona biru, zona hitam mana gua pikirin. Goblok ki. Ih kok tenan nih. Goblok banget nih. Gak ngerti peraturan sampai. Ini semua PKL sekarang sudah dilarang jualan di sini. Kok kamu nekat? Lah kalau nggak boleh jualan di sini, terus jualan di mana? Ya terserah. Cari tempat jualan yang lain sana. Kok tenan nih? Blok banget nih. Ramudeng nih. Gak jelas ini. Peraturan sudah jelas. Kamu ya gak tahu. Blok banget nih. Kamu nggak usah ngomong macem-macem kalau mau beli-beli. Saya terima kasih, mau beli apa sini? Mau beli rokok atau apa? Yaudah, kalau begitu mana retribusi? Loh kok retribusi? Ya jelas, PKL harus bayar retribusi. Itu udah peraturan, ada. Kemarin kan juga harus bayar begitu. Kok pakai tanya lagi? Loh katanya ini dilarang. Dilarang berbohong nekat, ya tetap bayar retribusi mana? Mana? Gimana tuh nih? Ya seharusnya kalau kamu melarang ya kamu nggak boleh minta retribusi. Kan yang melarang pemerintah. Bukan saya. Retribusi urusan saya. Mana? Retribusi mana? Mana? Ah sama aja dengan Indius perampok kabehnya. Dah nih. Nah gitu. Itu baru namanya smart. Pinter. Goblok. Jare pinter kok goblok iki gimana tuh kamu tuh kok omongan kok gak konsisten gitu loh. Ya maksudnya gitu. Ya udah, kamu lanjutin ya. Lanjutin gimana? Ya jualan masa mau tidur. Ya. Aku pulang dah. Tapi hati-hati. Saya peringatkan ya. Ini mungkin dalam waktu dekat akan ada rahasia. Jadi hati-hati Le. Sebenarnya kalau kamu bisa diberitahu nggak boleh jualan di sini. Cari tempat yang lain. Ah tempat lain. Kan sudah disediain pasar. Udah disediain itu untuk relokasi. Sediain tapi juga bayar, harganya mahal. Buat saya buat bayar itu apa? Gak ada uang. Mendingan begini. Kalau ada rahasia lari, udah selesai. Ya udah, urusan kamu. Dikasih tahu nggak ngerti. Blok tenan nih. Kok aku udah kasih tahu nggak ngerti. Bicara sambil jalan kayak begitu. Kayak orang gila kayak begitu. Apa Fred? Kini nanti akan ada rahasia. Rahasia apa? Nah ini kan zona merah. Ini nanti kita akan digusur paksa kita jualan di sini. Berarti terus gimana? Ya gimana lagi padahal kita kan ya di negeri ini butuh makan, butuh ngais rezeki. Nah sekarang tinggal Lek Karyo mau digusur apa mau mempertahankan hak Lek Karyo sebagai warga negara yang berhak mengais rezeki hidup di negeri ini. Terus ya udah kalau mau mempertahankan wong kamu mau berlindung kepada siapa? Mau berlindung kepada pemerintah, wong pemerintah yang berkepentingan menggusur kamu. Mau berlindung kepada wakil, wong wakilnya justru minta yang kamu layani. Sekarang sudah tidak ada yang melindungi kamu selain diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa berharap kemana-mana. Berarti gimana ini? Ya udah kalau mau mempertahankan kumpulin teman-teman kita pertahankan tempat untuk mengais rezeki ini. Kalau sewaktu-waktu nanti aparat datang ke sini. Oh ya kalau begitu yuk kita kumpulin teman-teman semuanya sekarang. Yuk sekarang.
Pasukan siap gerak. Lencang depan gerak. Kumaha tuh? Kok saya malah jadi tersungkur? Maaf. Ya saya yang maaf ya. Karena kepala kamu ada di depan saya. Terlalu dekat. Jadi jaga jarak ya. Jangan kalah sama kendaraan. Jaga jarak. Oh, terima kasih, terima kasih. Bagaimana, Komandan? Ada perintah apa? Begini, ini pasukan harus menjalankan perintah keputusan pemerintah daerah bahwa untuk kita diperintahkan menjalankan tugas membersihkan zona merah dari pedagang kaki lima. Perintahnya begitu, saudara? Komandan? Betul. Baik, baik, baik. Kapan, maaf kalau kita boleh tahu kita mau diberangkatkan, Komandan? Ini sama sekali kagak sangar ini pasukan saya. Punya pasukan 2 aja sama. Siap, Komandan. 86, Komandan. 86 urusannya apa? Ya, 86. Oh, 2 pasukan kok nggak jelas semuanya. Dah, mari sekarang berangkat. Sekarang juga kita menuju zona merah. Semua pedagang kalau masih bisa kita peringatkan. Kalau nggak bisa kita gusur paksa. Sekarang juga bergerak. Kacung kampret masuk infanteri. Kacung kampret pakai sepatu besi. Naik gunung turun gunung jalan licin kampret luntok. Kacung kampret aduh aduh bio. Saudara-saudara semuanya. Benar apa yang dikatakan kampret. Kita sekarang sebagai rakyat sudah terlantar, tidak ada yang memperhatikan kita. Siapa lagi? Kita tidak bisa berharap kepada elit untuk melindungi nasib kita. Mereka mendekati kita kalau ada maunya. Kalau merayu-rayu minta suara baru mereka mendekati kita. Tapi kalau ada persoalan-persoalan begini, setelah mereka mendapatkan suara kita, mereka lari meninggalkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka saudara-saudara, yang bisa melindungi kita hanya diri kita sendiri. Maka dari itu, kita ini sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, betul? Kita oleh Tuhan diberi hak hidup sepenuhnya di bumi dan di tanah air kita, betul? Dan secara hukum ideologi dasar negara kita harus dan wajib dilindungi oleh negara, betul? Kita hadapi nanti siapapun yang datang, oke? Nah, yang penting saudara-saudara, jangan sampai ada yang berbuat anarkis. Nanti semua harus tahan emosi. Jangan ada yang emosional, jangan ada yang bertindak kekerasan. Mari kita tunjukkan kita orang kecil lebih dewasa dari mereka. Oke, yuk siap semuanya, yuk. Pasukan siap gerak.
Lejang depan, gerak. Maaf, saya sudah tahu. Saya sudah bisa menghindar, maaf. Perintah selanjutnya apa, Komandan? Segera saja perintahkan, kita disuruh apa? Mari segera kita kerjakan bersama-sama, Komandan. Baik, itu perintah supaya mereka segera pergi, kalau tidak akan digusur paksa. Baik, Komandan. Saya akan perintahkan kepada mereka. Silakan. Maaf, Pak Karyo. Bagaimana? Ini maaf ya. Kalau nanti ada kata-kata saya yang salah, maaf ya. Sekiranya omongan saya kurang enak di hati Pak Karyo, saya mohon maaf ya. Sebab ini saya cuma menjalankan tugas ya. Mohon maaf sekali lagi, maaf. Tolong Pak Karyo bisa pindah dari tempat ini. Sebab ini merupakan tempat zona merah. Maka dari itu tolong ya Pak Karyo. Ini sama sekali tidak ada tegasnya. Yang tegas. Bikin atau saya gusur. Kalau begitu maaf Komandan, perintah sendiri saja. Diperintah kok malah balik. Nek Karyo, sudah diperingatkan berkali-kali, maaf Nek, kalau saya terpaksa harus bertindak tegas menggusur Nek Karyo dan kawan-kawan dari tempat ini. Maka dari itu sebab saya juga sebatas menjalankan perintah. Nah, Nek Karyo sebagai warga negara seyogyanya mengikuti peraturan pemerintahan yang ada. Jadi jangan mengganggang, jangan melawan peraturan yang sudah ada. Itu kalau Nek Karyo benar-benar ingin menjadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang baik itu susah loh Mas Parjo. Loh kok susah gimana? Apa susahnya mengikuti peraturan? Gak boleh di situ, selesai. Gampang kan? Gampang Mas. Tapi coba, kalau mengikuti peraturan kita disuruh pergi. Tapi kalau kita mengikuti dasar negara, kita punya hak hidup di negeri ini yang harus dilindungi. Kalau kita disuruh pergi, kemudian hilang kehidupan kita, itu berarti kita juga justru tidak mengikuti pedoman dasar negara atau ideologi Pancasila. Nah, sekarang bagaimana? Apakah peraturan pemerintah itu melindungi hak-hak hidup kami atau tidak? Kalau tidak melindungi, lantas bagaimana kita ukur? Ya? Mari perda atau perdes bangun jiwa yang mau mengusir kita. Dari sisi ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan itu memberi hak hidup pada kita semua. Lah kok mau diusir? Kita nggak dikasih tempat. Nah, berarti kuasa pemerintah desa bangun jiwa mau melebihi Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kita butuh keadilan dan butuh rasa kemanusiaan. Kok kita mau diusir begitu saja tanpa dikasih solusi? Bagaimana? Ya saya pusing kalau begini. Saya gak tahu, Prat, itu urusan mereka. Loh, makanya saya mengajak berbicara Mas Parjo, bukan Mas Parjo sebagai aparat, tapi kita berbicara dari hati ke hati. Nah, mari. Maka saya mengajak Mas Parjo sebagai manusia sesama bangsa mengkritisi. Benarkah, sudah betulkah peraturan desa itu sejalan dengan dasar negara Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang itu harus diataati oleh siapapun seluruh elemen bangsa ini mulai dari presiden sampai tukang becak. Kalau memang itu peraturannya yang tidak sesuai dengan Pancasila, jangan rakyat yang diusir, tapi peraturan itulah yang harus dirubah.